Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalasari dengan NIM 10221059. Di sini saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, jurusan Informatika. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas besar ujian tengah semester dengan mata kuliah Machine Learning. Materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai analisis data Olimpiade Sains Nasional atau OSN menggunakan pendekatan data scan SKKNI. Mari kita pelajari bersama-sama. Di tahapan data scan SKKNI ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada business understanding atau pemahaman bisnisnya. Di sini tujuan dari mengenai analisis Olimpiade OSN ini adalah untuk mendapatkan wawasan dari OSN, data OSN terkait pencapaian medali berdasarkan wilayah, gender, dan juga bidang lombanya. Kemudian ada pertanyaan bisnisnya. Pertama yaitu provinsi atau kota mana yang paling banyak memenangkan medali. Kemudian yang kedua, apakah gender mempengaruhi pencapaian medali. Kemudian yang ketiga, bidang apa yang menghasilkan medali terbanyak. Yang keempat, apakah tingkat sekolah memengaruhi pencapaian. Nah, untuk yang kedua ada pemahaman datanya. Nah, untuk dataset yang saya ambil ini berisi informasi peserta OSN termasuk nama, gender, sekolah, provinsi, kabupaten atau kota, bidang lomba, jenjang sekolah, kelas, medali, hadiah tambahan, dan juga tahun. Nah, untuk di pemeriksaan data awalnya, saya melakukan tipe data tiap kolom. Jadi kita mencari tahu tipe data tiap kolom, kemudian mengecek nilai kosong atau missing values dan duplikasinya. Kemudian di analisis data eksploratifnya, mendistribusi medali berdasarkan gender, provinsi, dan juga bidang lomba. Nah, untuk visualisasi datanya, menggunakan grafik batang untuk distribusi provinsi atau bidang lomba, kelas, jenjang sekolah, dan grafik garis untuk distribusi tahun. Nah, untuk langkah-langkah persiapan datanya, eh, menghapus data duplikat dan menangani nilai kosong, kemudian mengubah tipe data yang diperlukan. Seperti yang akan nanti saya lakukan yaitu tahun menjadi tipe datanya menjadi integer. Kemudian encodingnya untuk kolom kategorikal yaitu gender dan juga medali. Kita langsung ke Google Colab-nya. Nah, di tahap pertama, ini kita akan menautkan dengan Google Drive. Karena saya menyimpan datanya itu di Google Drive ini, di UTS ML Nur Kumasari. Yaitu datanya itu osn.csv. Nah, setelah itu kita panggil si datanya itu. Nah, keluarlah ini kolom-kolomnya, yaitu ada nama peserta, gender, sekolah, provinsi, kabupaten kota, bidang, jenjang lomba, jenjang sekolah, kelas, medali, prize tambahan, dan juga tahun. Nah, kita juga mencari tahu info dari semua kolom-kolomnya ya. Ini kolom info-infonya. Ada juga menampilkan lagi sama seperti di atas. Nah, selanjutnya kita mencari tahu datanya itu ada yang kosong atau tidak dari tabelnya itu. Nah, dari sini kita melihat ada data kelas dan juga tambahan price di mana datanya kosong sebanyak ini. Nah, untuk visualisasi pertama, kita akan melihat distribusi medali berdasarkan gender. Nah, di sini di diagram batang ini dapat kita melihat di warna biru ini, yaitu untuk gender laki-laki lebih menonjol, menonjol memberikan medali. Ya, seperti di medali partisipan ini hampir 8.000. Tapi di keseluruhannya juga untuk gender laki-laki lebih menonjol daripada perempuan dalam menyumbangkan medali. Kemudian ada kode untuk menghapus baris dengan nilai kosong.
Kan tadi ada yang nilai kosong nih. Jadi kita dihapus dulu nilai-nilai kosongnya. Kemudian ini mengganti tipe data kan dari tahun menjadi tipe datanya menjadi integer. Kemudian di sini ada mengganti label nama ya dari yang namanya emas, perak, perunggu medalinya itu menjadi angka 4, 3, 2 dan juga 1, 0. Nah, untuk gender laki-laki dan perempuan menjadi 0 dan juga 1. Nah, kemudian selanjutnya ada visualisasi jumlah medali per provinsi. Jadi, provinsi ini dapat kita lihat Provinsi DKI Jakarta menyumbangkan medalinya lebih banyak daripada provinsi-provinsi lainnya, di mana DKI Jakarta menyumbangkan sebanyak 160 medali. Dari data ini ya, kita cari. Kemudian ada provinsi yang tidak menyumbangkan sama sekali, ini ada Bengkulu datanya, dari data ini. Kemudian melihat jumlah medali per bidang. Jadi bidang mana yang lebih banyak menyumbangkan medali. Nah, di sini ada bidang kebumian yang paling banyak menyumbangkan medali hampir 100 lebih. Nah, yang sedikit itu ada di bidang IPS, mata pelajaran IPS. Kemudian kita akan menghitung jumlah medali berdasarkan kelas. Dari kelas berapa sih yang banyak menyumbangkan medali? Nah, di sini dapat kita lihat yang paling banyak menyumbangkan medali itu adalah kelas 11. Jadi ini jenjang SMA ya, kelas 11. Ada juga kelas 8, kelas 9, kelas 10. Ini kelas 9 di bawah 20, kelas 8 di atas 20, dan juga kelas 10 sekitar 50. Nah, untuk kelas 11 ini mencapai 120 lebih medali. Kemudian kita akan menghitung jumlah medali berdasarkan tahun. Jadi di tahun mana sih banyak medali yang disumbangkan dari data OSN ini. Nah, dari sini kita dapat melihat eh, medali yang banyak disumbangkan itu ada di tahun 2012 nih, ada sebanyak 25 lebih medali. Untuk yang paling sedikitnya ini ada di 2016. Di bawah 5 ya medalinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung jumlah medali berdasarkan jenjang sekolah. Jadi, jenjang mana sih yang paling banyak menyumbangkan medali? Nah, dapat kita lihat di sini jenjang SMA lebih menonjol ya daripada SMP. Jadi, jenjang SMA ini sebanyak 175 lebih medali yang disumbangkan. Di bawahnya ada SMP, di atas 25 medali. Nah, dari visualisasi visualisasi data yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan, eh, jadi yang paling banyak menyumbangkan dari gender itu laki-laki, medali, kemudian jumlah medali per provinsi. Jadi provinsi yang paling banyak menyumbangkan medali itu ada Provinsi DKI Jakarta. Kemudian bidang yang paling banyak mendapatkan medali itu yaitu ada di bidang kebumian. Untuk selanjutnya, kelas berapa yang paling banyak menyumbangkan medali itu ada di kelas 11. Dan untuk di tahun yang paling banyak menyumbangkan medali ada di tahun 2012. Kemudian jenjang sekolah yang paling banyak menyumbangkan medali itu ada di jenjang SMA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.